Satu, indal mizani hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu au yaskulu. Ketika ditimbangan sampai dia tahu apakah timbangannya itu enteng atau timbangannya itu berat amal baiknya atau enteng amal baiknya. Nah, ditimbang Pak, nanti timbangan itu benar-benar ada. Di Quran itu dikatakan timbangan itu hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah menjawab azan ya, dari azan yang musola yang lain ya. Nah, ini ada azan telat, sudah kita lanjut saja ya. Bapak-bapak sekalian, para guru, ketua ta'lim malam Senin, Bapak Ketua DKM yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruhnya masih bisa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan rizkinya sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis. Saya lupa halamannya berapa ya. Terakhir itu iya, saya di sini ada daunnya, cuman di sini juga ada daunnya, banyak daunnya. Ada daunnya lagi. Ya. Saya ingatnya itu di Pak Danuri waktu almarhum itu ini, ya. Ya sudahlah, diulangi nggak apa-apa. Ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membacakan hadis-hadis dari kitab Al-Muntakhab Minas Sunnah, yang kebetulan yang saya miliki satu-satunya ini jilid kedua. Ya, dan kayaknya nggak ada ini, di mana-mana nggak ada, karena tulisannya ini Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Muttahidah, diterbitkan oleh Negara Arab Bersatu. Saya nyari di internet apa Negara Arab Bersatu itu, ternyata emang udah nggak ada negaranya sudah nggak ada. Katanya gabungan dari Mesir sama Syam ya, membentuk Arab Muttahidah itu. Terus negaranya bubar, kitabnya masih ada, cuman jilid 2 yang saya punya ini ya. Ya, Masya Allah. Ini kan hadisnya masih terkait dengan alam akhirat ya. Memang dalam ajaran Islam itu kan iman kepada Allah selalu dirangkai dengan iman kepada hari akhir. Al-imanu billah wal yaumil akhir ya, karena memang itulah pokoknya, iman kepada Allah sama iman kepada hari akhir. Iman kepada nabi, iman kepada malaikat itu masih terkait dengan iman kepada Allah ya. Nah, dulu Nabi Muhammad itu pernah ketika dakwah itu beliau naik ke tempat tinggi kemudian berteriak, "Hei Bani Fihr, hei Bani Quraisy, Bani Hasyim, sini kumpul-kumpul," gitu ya. Lalu mereka pun kumpul karena ada panggilan dari Nabi Muhammad. Saat itu mereka masih pada kafir, masih ada Abu Lahab ya. Abu Lahab masih ada. Kemudian kata Nabi Muhammad dari atas tempat tinggi itu ngomong, "Kalau saya kabarkan kepada kalian di balik gunung atau gumuk ya, di balik bukit-bukit itu ada tentara berkuda siap sedang mengarah ke sini untuk menyerang kita. Apakah bapak-bapak percaya?" Lalu mereka menjawab, "Ma jarrabna minka kadziban," gitu ya. "Kami nggak pernah mengalami bersamamu itu satu dusta pun." Makanya Nabi Muhammad itu digelari Al-Amin. Karena masyarakatnya sendiri ngaku Nabi Muhammad itu nggak pernah dusta. Selama bergaul dengan Nabi Muhammad itu nggak pernah ada yang dibohongin ya. Itu Nabi Muhammad. Artinya apapun yang dikabarkan Nabi Muhammad mereka percaya.
Iya, percaya bahwa di situ ada tentara berkuda ingin menyerang. Kalau dikabarkan seperti itu oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, saya ingin mengabarkan kalian bukan itu, tetapi ingin mengabarkan bahwa di hadapan kalian itu akan ada siksa yang sangat pedih di akhirat, ya. Jadi yang diperingatkan oleh Rasulullah itu adalah akhirat. Ya, ternyata setelah diperingatkan tentang akhirat malah pada menolak, ya. Tadi diperingatkan mengenai tentara berkuda, mereka percaya. Makanya langsung Abu Lahab itu maju kemudian ngomong alihadza jamak tanah gitu ya. Alihadza jamak tanah kalau nggak salah gitu. Cuman untuk begini doang kamu ngumpulin kita gitu ya. Lu kita capek-capek kumpul cuman ngomong gitu doang ya. Tabban laka ya Muhammad ya. Celaka kamu Muhammad. Misuh itu tabban itu ya. Misuh itu apa? Mengumpat ya, mencaci maki. Tabban. Akhirnya turun dibalas oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb gitu ya. Coba yang biasa jadi imam. Tabbat yada abi lahabi wa tabb gitu ya. Be-nya itu ditahan dikit gitu ya. Nanti yang kedua ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan ditahan, jangan kasab malah salah ya. Jadi kebanyakan. Jadi Rasulullah itu yang diperingatkan pertama adalah hari akhir ya. Maka di sini kita juga bacakan sabda-sabda beliau mengenai hari akhir ya. Walaupun kemarin Pak Kiai Danuri itu ngomong ke saya, Pak Subhan nggak apa-apa kalau diselingi fikih, baca Fathul Mu'in katanya gitu. Nanti saya akan beli kitab Fathul Mu'innya, begitu kata Pak Kiai Danuri ya. Ya nanti kita lihat ya. Kalau terlalu berat buat saya ya saya nggak berani bacanya ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha dzakaratin naro fabakat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada Aisyah. Annaha bahwasanya Aisyah itu zakarat an-naro. Ingat neraka. Suatu hari tiba-tiba Aisyah ini ingat neraka, bukan berarti pernah melihat neraka terus ingat gitu, bukan ya. Tetapi beliau ini membayangkan apa yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah mengenai neraka. Di Al-Quran itu banyak penjelasan mengenai neraka dan ini Aisyah itu rupanya membayangkan ya, mengimajinasikan. Kemudian fabakat, maka menangislah Siti Aisyah mengingat neraka. Pantas kita ingat neraka itu, nangis itu pantas Pak. Bayangkan saja kalau ada korek api yang dinyalakan ke kaki kita 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Itu kayak apa rasanya ya. Nah itu pantas nangis. Ulama-ulama dulu gitu Pak. Hasan Basri itu kalau ngelewatin orang bakar kayu lewat ya, tiba-tiba Hasan Basri itu pingsan. Begitu dibangunin itu ngomongnya gitu, iya ingat neraka saya gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mayubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah?" Kalau laki-laki itu ka, kalau perempuan itu ki ya. Mayubkiki, apa yang membuatmu menangis? Qalat, maka berkata Aisyah, zakartu an-naro, aku terbayang neraka atau aku ingat neraka. Fabaka itu lalu aku menangis. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamati, maka apakah engkau akan ingat ya. Tazkuruna ini domirnya antum. Antum itu artinya kalian. Kalian ini maksudnya Nabi Muhammad ya. Kan kita kalau salam juga assalamualaikum ya kan. Walaupun yang kita salamin orangnya cuman satu ya, ini tujuannya juga ke Rasulullah satu orang. Fahal tadkuruna, apakah engkau ingat ya Rasul, ahlikum kepada keluargamu, yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti. Ternyata tujuan Aisyah ini mungkin terbayang nanti Rasul itu ingat saya apa enggak ya. Karena ahlikum itu ya Aisyah termasuk ahlinya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Apakah nanti engkau ingat ya Rasul kepada keluargamu, terutama aku pada hari kiamat?
Faqala, maka berkata siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma fi salasati mawatina, adapun di 3 tempat, fi salasati mawatina, fala yadhkuru ahadun ahadan, maka tidak seorang pun ingat kepada orang lain, tidak seorang pun ingat kepada saudaranya, tidak seorang pun ingat kepada anak istrinya di 3 tempat itu. Walaupun di depan saya ada Pak Ardi Wijaya, saya nggak akan mikirin itu siapa, ya, nggak peduli saya. Ya, mungkin kenal wajahnya ini kayak kenal dulu ya, tapi mikirin pikirannya berat nanti itu. Satu, indal mizani hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yaskulu. Ketika ditimbangan sampai dia tahu apakah timbangannya itu enteng atau timbangannya itu berat amal baiknya atau enteng amal baiknya. Nah, ditimbang Pak, nanti timbangan itu benar-benar ada. Di Quran itu dikatakan timbangan itu hak, nanti ada, benar-benar ada. Cuman yang kita nggak tahu yang ditimbang itu apa. Apakah yang ditimbang itu orangnya, kita yang ditaruh di timbangan itu. Karena ada hadis yang mengisyaratkan itu, bahwa nanti itu ada orang gendut ditimbang, tapi timbangan itu beratnya nggak setanding dengan sayap nyamuk, katanya itu ada. Atau yang ditimbang bukunya, kan nanti kita dapat buku, ya Pak. Nah, suhuf, dapat suhuf. Atau yang ditimbang bukunya, berat apa? Atau nanti timbangannya digital, jangan-jangan ya, hanya ada angka-angka saja. Jadi kita itu selama di dunia itu cuma dikasih ponten sama Allah itu. Ah, ini jamaah nilainya 27, ini pahalanya ini. Nah, nanti nilai-nilai itu ditotal, di rata-rata dapat sekian. Ya, mungkin juga seperti itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas nanti ditimbang, ya, amalnya ditimbang. Nah, nanti itu ada yang anjlok amal baiknya, ya. Ada yang anjlok amal jahatnya, ya. Apa yang memberatkan mizan, Pak? Yang memberatkan timbangan? Yaitu kalimatani khafifatani alal lisan. Ada kalimat yang sangat enteng di mulut. Kenapa kita nggak lakukan itu ya? Tapi sakilatani fil mizan, berat nanti ditimbang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Gitu. Makanya kalau mimpin tahlil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dilanjutkan saja. Jadi bukan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Itu masih belum lengkap ya, masih separuh-separuh. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Supaya itu jadi tabungan kita nanti berat ya, memberatkan di timbangan itu. Terus wa indal kitabi hina yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ini surat Al-Haqqah ya, kalau nggak salah ya. Pak Dudung hafal. Wa indal kitabi, ketika diberikan kitab amal, catatan. Hina yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah kitabmu, ya. Iqra'u, bacalah, kitabiyah, kitab, ya. Hatta ya'lama, sampai dia tahu, aina yaqa'u kitabahu, di mana nanti diterima kitabnya itu. Afi yaminihi, apakah dari tangan kanannya, au fi shimalihi, atau dari tangan kirinya, au min wara'i dhuhrihi, atau dari belakang punggungnya. Jadi cara kita nerima kitab itu ada berapa, Pak? Ada 3 cara. Kalau orang-orang mukmin yang baik-baik, yang insya Allah timbangannya berat amal baiknya, itu langsung nerima dari tangan kanan, ya, tangan kanan. Kalau orang-orang yang orang Islam mukmin beriman kepada Nabi Muhammad tapi fasik ya, masih suka melakukan dosa dan dosanya belum ditobati, ya. Kalau tobat lain lagi, kalau tobat itu bagus, ya. Belum ditobati, itu nanti dapat kitabnya dari tangan kiri, ya. Kalau orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nanti dari tangan kiri juga, tapi lewat
belakang begini ngambilnya, ya. Tidak pakai tangan kanan, enggak, ya. Tangan kanan tapi dari belakang, enggak, dari tangan kiri ini ya. Nah, nanti ada itu kakak beradik ya di hadis itu yang akan menjadi penerima kitab pertama. Saya lupa namanya ya. Jadi ada itu dipanggil, itu namanya dipanggil, kemudian dia terima kitabnya dari belakang, langsung kepalanya berkobar-kobar ya, langsung kebakar kepalanya. Lalu oleh teman-temannya ditolak, jangan ke sini ya. Lalu dia ngomong, nanti kalian dapat satu-satu gitu ya. Itu ada salah satu korban Badar, perang Badar insya Allah ya. Nah, jadi ketika kita nungguin nih, kitab ini kan berterbangan, kita nungguin, kita nggak ingat siapa-siapa, itu deg-degan yang ada itu ya, deg-degan nanti itu. Wa indas sirati, dan ketika nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, idza wudi'a baina dhahrai jahannam, apabila diletakkan di atas neraka jahanam atau di tengah-tengah neraka jahanam ya. Jadi jembatan ini nanti diletakkan di tengah-tengah neraka jahanam, artinya di atasnya ya, melintas begitu ya, melintas di neraka jahanam. Menurut riwayat, sirot ini tipisnya seperti rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang ya. Nanti ada orang-orang yang berjalan baru melangkahkan kaki sudah jatuh ke neraka. Ada yang nanti yukhordal, kata Nabi, disiksa di situ, dicacah ya, kena siksaan karena ada kalalip, kasau kisakdan, kata Nabi. Ada kait-kait besi seperti duri pohon sakdan ya. Nah, tapi dia selamat sampai ke Kontoroh sana ya. Ada yang melintas seperti petir, ada yang melintas lari cepat ya. Itu bukan tergantung latihan di dunia Pak, nggak bisa ya. Mau latihan misalnya dari rumah Pak Sayuti lantai 2 diikat sono ke Masjid An-Nur ya, terus jalan gitu, latihan nggak bisa. Ini yang menolong adalah amal ibadahnya ya, amal ibadahnya. Nah, ketika kita di atas itu Pak, nggak ingat siapa-siapa, walaupun depan kita itu istri kita ya, istri kita, nggak ada yang pakai baju, telanjang semuanya, tapi nggak ada yang ngurusin aurat orang, nanti itu ngapain ya gitu, deg-degan sendiri. Nah, sampai di Kontoroh selamat, lega lah ya. Belum ada yang muflis, nanti bangkrut, udah selamat. Yakhlusu al mukmin, seperti hadis yang pertama kemarin, orang mukmin udah selamat, ternyata mereka ditahan di Kontoroh, diselesaikan dah satu demi satu ya perselisihannya, habis amalnya, jatuh ke neraka ya, seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita sering-sering maaf-maafan ya. Ya, halal bihalal itu momen dimanfaatkan, jangan malah ngomong halal bihalal bid'ah ya. Halal bihalal bid'ah, orang minta maaf itu kapan saja, nggak usah nunggu lebaran, katanya gitu. Lah kalau kapan saja kenapa lebaran dilarang? Kan kapan saja ya, kapan saja boleh lebaran. Kenapa kita memanfaatkan momen lebaran? Karena di saat itu orang-orang membuka hatinya gitu loh ya, nggak ada dendam semuanya. Apa iya orang minta maaf pas lebaran terus wah jambak-jambakan di tengah jalan gitu ya, sayang-sayang baju barunya ya gitu ya. Kadang gitu Pak, kita minta maaf, begitu yang minta maaf itu tahu kebenarannya, malah makin marah ya, marah terus bisa berantem. Makanya kata Imam Ghazali, kalau memang ketika kita minta maaf itu menjadi makin ribut, mendingan tahan dulu ya. Kita ibtihal saja kepada Allah, ya Allah minta maaf aja, saya punya salah sama orang itu, tapi kalau saya minta maaf kepada orang itu takutnya masalahnya makin banyak, nanti negara ini kacau jadinya ya, sampai ke negara berarti kesalahannya besar tuh ya. Nah gitu ya, kesalahannya sampai ke negara itu berarti makar ya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wasakata anhu wa huwa wal Mundhiri. Hadis ini didiamkan oleh Abu Dawud, juga oleh Imam Al Mundhiri. Maksudnya didiamkan itu nggak dinilai sahih, nggak dinilai hasan, tetapi ada kaidah bahwa kalau hadis itu didiamkan oleh Abu Dawud, berarti hadis itu sholih lil ihtijaj ya, boleh dijadikan
dalil, apalagi ini masalahnya terkait dengan menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti itu istilahnya apa ya? Inzar, istilahnya itu inzar. Tarhib ya. Targhib wa tarhib. Tarhib itu nakutin, kalau targhib itu memberi harapan. Demikian Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya karena banyak yang akan dibicarakan oleh Bapak Ketua DKM. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.